Sementara itu, pemirsa, pihak Kejagung mengungkap fakta baru dari kasus pembunuhan yang menyeret 3 hakim pembebas Ronald Tanur. Dari hasil pemeriksaan, ayah Tanur menyebut mengetahui aksi suap yang dilakukan oleh istrinya. Kasus pembunuhan Dini Sera yang melibatkan Ronald Tanur terus bergulir. Setelah 3 hakim ditangkap dan terbukti menerima suap, kini pihak Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru. Meriska Wijaya yang merupakan ibu dari Ronald Tanur kini jadi tersangka karena turut andil pada aksi suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya hingga sang anak divonis bebas atas perkara yang menyebabkan Dini Sera meninggal dunia. Pihak Kejagung menyebut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap ayah Tanur yang merupakan mantan anggota DPR mengakui jika dirinya tahu perbuatan suap yang dilakukan istrinya. Sehingga penyidik meningkatkan status MW ibu terpidana Ronald Tanur dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka. Status tersangka ini didasarkan surat penetapan nomor 63/F.2 F.2/11/2024 tanggal 4 November 2024. Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut. Penahanan dilakukan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sementara itu, Kohar juga tidak menutup kemungkinan jika nantinya penyidik memiliki bukti yang cukup. Pihaknya juga akan menetapkan Edward Tanur sebagai tersangka. Tim Liputan BTV. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasinya kita sudah terhubung dengan kontributor BTV, sudah ada Ahmad Ali langsung dari Kejaksaan Tinggi Jatim. Selamat sore Ali, bagaimana dengan pemeriksaan terhadap Edward Tanur? Apakah saat ini masih berlangsung, Ali? Baik, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Dapat saya sampaikan hingga saat ini ayah dari Ronald Tanur, Edward Tanur, masih berada di dalam Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan seperti yang disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nia Amiati, Edward Tanur menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan juga mantan pejabat Mahkamah Agung. Edward Tanur datang sekitar pukul 10.52 waktu Indonesia bagian Barat dan didampingi oleh kuasa hukumnya. Di saat itu juga mereka memasuki Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan hingga saat ini belum juga keluar dari gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Anissa. Baik, masih berada di dalam ya. Lantas apa saja yang digali, Ali, oleh penyidik terhadap Edward Tanur dalam pemeriksaan kali ini? Ya, Anissa, seperti yang disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nia Amiati, kedatangan dari Edward Tanur yang ingin diperiksa dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi, yang dimana sebelumnya istrinya, yakni berinisial MW, telah ditetapkan sebagai tersangka penyuap. MW sendiri meminta kepada Lisa Rahmat yang merupakan pengacara atau kuasa hukum dari Ronald Tanur untuk mengeksekusi atau mengamankan kasus yang melibatkan anaknya hingga anaknya bisa bebas tanpa ada hambatan apapun. Disitulah ada uang-uang yang dikeluarkan dari MW kepada Lisa, sehingga Lisa menyuap jaksa-jaksa, maksud kami adalah hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dan juga berusaha untuk mengamankan Mahkamah Agung dalam kasus Ronald Tanur. Disitulah yang saat ini sedang digali oleh Kejaksaan Agung RI, sehingga Edward Tanur masih berada di dalam Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dan seperti yang disampaikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau Kajati Jawa Timur Nia Amiati, MW atau ibunda dari Ronald Tanur akan ditahan
di Kejaksaan Tinggi atau tahanan kelas 1 Surabaya cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini. Anissa. Ya, selain Edward Tanur, untuk perkembangan terbaru terkait dengan penyidikan terhadap ibu dari Ronald Tanur ini akan ditahan selama 20 hari ke depan begitu. Lantas apa saja selain daripada penahanan itu dari hasil penyidikan terbarunya, dan kemudian apa saja bukti-bukti yang sudah didapatkan oleh penyidik ini untuk kemudian menetapkan dari ibu Ronald Tanur ini sebagai tersangka, Ali? Baik, Anissa, hingga saat ini kami teman-teman di Surabaya atau di Jawa Timur, awak media juga belum bisa mendapatkan kejelasan apa saja bukti yang didapatkan dari MB. Namun seperti yang disampaikan oleh pihak Kejagung bahwa di situ si MW ini adalah pendana dari kasus suap yang dilakukan oleh Lisa Rahmat terhadap para hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan juga saat kasasi di Mahkamah Agung. Di situ dana-dana tersebut dicairkan oleh MW kepada Lisa secara bertahap. Namun tidak ada kejelasan pasti apa saja bukti yang sudah dibawa dan apakah sudah ada bukti, mungkin ada bukti rekening koran atau dan lain sebagainya. Tapi kita tidak menerima hal tersebut. Hanya percakapan tersebut yang diperiksa atau yang diakui oleh MW terhadap para penyidik. Anissa. Ya, dananya dicairkan secara bertahap. Untuk aliran dananya sendiri sebetulnya ini yang diberikan kepada 3 hakim tersebut. Ini Ibu Ronald Tanur, aliran dananya dari mana saja? Apakah Anda sudah menerima informasi tersebut, Ali? Ya, tadi kita sudah berusaha untuk menanyakan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati, Anissa. Namun, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak bisa menjawab pada materi tersebut karena hal tersebut adalah kewenangan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Anissa. Oke, baik, kita nantikan informasi dan juga update-nya dari Anda, kontributor BTV Ahmad Ali. Sementara terima kasih atas laporannya langsung dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, vonis bebas Ronald Tanur menjerat sejumlah hakim dan pejabat MA terbukti melakukan gratifikasi. Kasus yang melibatkan Ronald Tanur ternyata tidak berhenti sampai di persidangan. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Ronald Tanur divonis bebas. Hakim menilai Ronald Tanur tidak terbukti terlibat dalam kematian kekasihnya Dini Sera. Hakim mempertimbangkan hasil visum terhadap jenazah Dini, yaitu soal luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul, serta temuan alkohol di dalam tubuh Dini. Tanur pun divonis bebas. Vonis bebas itu kemudian menuai sorotan. Komisi Yudisial melakukan pengusutan terkait dengan pelanggaran etik pada 3 hakim, yaitu Erin Tuadamanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo terkait vonis bebas. Dalam rapat DPR, KY menyatakan 3 hakim itu telah melanggar aturan dan dijatuhi sanksi etik berat. Mereka juga diberhentikan. 3 hakim PN Surabaya terbukti menerima uang gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya 1 Juli 2024 lalu. Atas vonis bebas itu, jaksa langsung mengajukan kasasi. Hasilnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dengan membatalkan putusan bebas Ronald Tanur. Ronald Tanur kemudian dihukum 5 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Penyelidikan ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kejaksaan Agung juga menangkap mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Rikar. Zarof Rikar diketahui terlibat dalam maklar kasus yang melibatkan Ronald Tanur. Zarof merupakan pensiunan Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung yang menjabat dari tahun 2012 hingga tahun 2022. Pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahman, menyuap Zarof Rikar demi memuluskan kasasi Ronald Tanur di Mahkamah Agung. Penyitaan uang terjadi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan dan Hotel Le Méridien Bali. Kejaksaan menyita uang tunai yang jumlahnya hampir mencapai 920 miliar rupiah. Terdiri dari beberapa mata uang asing, serta emas batangan seberat 51 kg. Uang sitaan oleh Kejagung tersebut terdiri atas pecahan mata uang asing 43.000 dolar Hong Kong, 71.200 pecahan euro, 1.800.000 dolar Amerika Serikat,
uang 5 miliar rupiah, 74 juta dolar Singapura, dan 51 kg emas batangan. Kasus ini ternyata tidak hanya membawa Tanur kembali ke jeruji besi, namun menyeret mantan hakim yang kini juga harus menjadi tahanan. Tim Liputan BTV.